Pernah gak sih kalian ngalamin kejadian kayak gini? Waktu kalian lagi ngumpul sama circle pertemanan kalian, dan kalian saling sharing tentang mimpi-mimpi kalian. Ada yang pengen beli mobil, ada yang pengen beli gadget terbaru, ada yang pengen jalan-jalan ke luar negeri. Tapi di saat yang sama, kalian sadar kalau penghasilan kalian itu tuh masih terlalu kecil. Seakan-akan gaji kalian tiap bulan itu tuh cuma numpang lewat. Ya buat bayar kosan, buat bayar tempat tinggal, buat bayar kebutuhan sehari-hari, atau mungkin yang punya tanggungan untuk orang tua, untuk anak, dan masih banyak lagi kebutuhan pokok lainnya. Seakan mimpi tadi itu terlalu besar ya. Terus kapan dong mimpi-mimpi kalian tadi bisa terwujud? Well, aku rasa kalian perlu tahu deh dengan yang namanya piramida keuangan. Hai, selamat datang di channelku. Perkenalkan aku Leni. Di channel ini aku akan bahas konten-konten seputar gaya hidup, keuangan, dan positivity. So, di video pertama kali ini aku akan bahas tentang piramida keuangan. Well, kayaknya udah banyak orang ya yang cukup familiar dengan yang namanya piramida keuangan, termasuk di antara kalian semua. Tapi aku yakin pasti masih banyak juga orang di luar sana yang belum tahu tentang piramida keuangan. Sebenarnya apa sih piramida keuangan dan seberapa penting konsep itu dalam kehidupan kita? Sebelum aku bahas tentang piramida keuangan, aku mau kalian tahu dulu nih tentang istilah atau definisi dari tujuan keuangan dan perencanaan keuangan. Setiap dari kita pengen yang namanya punya penghasilan, dan biasanya kalau kita ngomongin penghasilan, pasti semua orang akan tertuju dengan uang. Dan aku yakin setiap orang punya mimpi, alasan atau tujuan tertentu kenapa seseorang itu pengen yang namanya mendapatkan uang. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang pengen banget punya uang 200.000 untuk bisa beli tas yang bisa dia pakai untuk kuliah. Contoh tersebut adalah contoh sederhana yang memberikan kita bukti nyata ada suatu alasan atau motif tertentu kenapa seseorang pengen mendapatkan uang. Kita bisa bilang tujuan tersebut sebagai tujuan keuangan. Setiap orang pasti punya tujuan keuangan yang berbeda-beda, tergantung usia, gender, cita-cita, jumlah tanggungan, dan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi tujuan keuangan seseorang. Contoh yang aku sebutin tadi tuh cuma contoh sederhana. Tapi gimana ceritanya ya, kalau tujuan keuangan kalian atau mimpi-mimpi kalian itu tuh perlu nominal uang yang lebih besar? Misalnya nih, kalian adalah seorang karyawan swasta di Jakarta dengan income 5 juta per bulan. Di saat yang sama, kalian tuh punya mimpi untuk beli apartemen atau rumah di Jakarta seharga minimal 500 juta. Dan kalian pengen punya rumah itu sekitar 5 tahun dari sekarang. Mimpi yang besar, tapi apakah dengan gaji segitu kalian masih bisa mencapai mimpi tersebut? Belum lagi kalian tiap bulannya harus bayar kosan dan bayar kebutuhan pokok lainnya. Disinilah kalian harus punya rencana dan strategi untuk mengatur keuangan kalian supaya tujuan keuangan kalian tadi bisa tercapai. Kita bisa sebut rencana dan strategi ini sebagai perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini yang nantinya akan menjadi guide atau pemandu kita. Ibarat kata kayak Google Map nih yang ngebantu kita untuk mencapai tempat yang mau kita tuju. Oke, sekarang udah paham ya tentang perencanaan keuangan. Baik lagi ngomongin tujuan keuangan. Setiap orang pasti punya lebih dari satu tujuan keuangan. Dan sebenarnya kita tuh bisa ngurutin tujuan keuangan kita tadi berdasarkan skala prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Aku ambil contoh lain ya. Ada seorang bapak namanya Pak Budi. Usianya 40 tahun. Beliau punya tanggungan 1 orang istri dan seorang anak laki-laki. Tujuan keuangan beliau untuk 6 bulan ke depan adalah bayar uang sekolah anaknya, lalu bayar uang kontrakan. Terus Pak Budi ini pengen banget nih beli surprise, yaitu handphone terbaru untuk ulang tahun istrinya yang akan ulang tahun 6 bulan lagi. Dan juga yang pasti setiap bulannya dia harus bayar kebutuhan pokok, kayak beli makan, beli minum, bayar listrik, bayar air, dan kebutuhan pokok lainnya. Dalam piramida keuangan, tujuan-tujuan Pak Budi tadi akan diurutkan berdasarkan skala prioritas. Dari yang paling mendesak yang harus terpenuhi sampai yang tidak paling mendesak. Mendesak di sini artinya kalau tidak segera terpenuhi maka akan mengancam kelangsungan hidup Pak Budi.
Nah, berdasarkan skala prioritas, tujuan keuangan Pak Budi untuk 6 bulan ke depan diurutkan seperti ini. Yang pertama, Pak Budi harus bayar kebutuhan pokok terlebih dahulu, yaitu untuk beli makan, beli minum, bayar listrik, dan biaya pokok lainnya. Lalu yang kedua, Pak Budi harus bayar kontrakan. Kalau nggak nanti Pak Budi dan keluarga akan tinggal di mana ya? Terus yang ketiga, baru deh bayar uang sekolah anaknya. Dan yang keempat, sisa uangnya bisa Pak Budi tabung untuk beli handphone baru untuk ulang tahun istrinya. Oke, ini adalah bentuk dari piramida keuangan. Jadi secara garis besar, piramida ini tuh dibagi jadi 3 bagian. Di bagian yang pertama kita sebut sebagai keamanan keuangan. Di bagian kedua adalah kenyamanan keuangan. Dan di bagian paling atas atau bagian ketiga adalah distribusi kekayaan. Di bagian pertama, keamanan keuangan adalah bagian paling mendasar yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Di bagian ini terdiri dari arus kas, dana darurat, dan hutang. Arus kas dikatakan baik jika penghasilan kita itu berputar secara seimbang dengan pengeluaran. Gak boleh lebih besar pasak daripada tiang, yang artinya penghasilan kita itu malah sedikit banget dibanding pengeluaran kita. Kalau kayak gitu terus, yang ada kita hidup selalu dalam hutang. Dan pastikan ya, di tahap ini kalian harus melunasi semua hutang kalian. Setelah melunasi seluruh hutang kita sebaiknya mulai mencicil dan mempersiapkan dana darurat kita dengan cara menyisihkan sebagian pendapatan kita setiap bulannya. Dana darurat ini tuh fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pokok kita di waktu dan kejadian yang tidak terduga. Misalnya, kita karyawan swasta yang tiba-tiba harus off kerja selama 2 bulan ke depan. Diakibatkan perusahaan kita tuh off selama 2 bulan itu akibat karena pandemi. Nah, dengan adanya dana darurat tersebut, kita jadi masih bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok di waktu 2 bulan tersebut. Setelah melunasi seluruh hutang, lalu mencicil untuk mempersiapkan dana darurat, sisa dari pendapatan kita itu baru bisa kita pakai untuk membayar kebutuhan pokok. Nah, kalau semua kebutuhan pokoknya udah terpenuhi dan masih ada sisa, baru deh kita bisa pakai untuk membayar keinginan-keinginan kita. Setelah 3 unsur tersebut terpenuhi, kita sebaiknya juga memikirkan untuk naik ke tangga selanjutnya, di tangga kedua, yaitu yang namanya manajemen resiko. Yang artinya kita mulai memikirkan untuk melindungi aset-aset yang kita miliki atau yang kita kenal sebagai asuransi. Aset-aset tersebut bisa berupa kesehatan, jiwa, rumah, dan kendaraan. Ketika kita membeli asuransi, kita membeli suatu proteksi atau pelindung untuk aset kita, yang artinya kita memindahkan resiko kerugian, kerusakan, atau bahkan kematian dari aset kita kepada perusahaan asuransi. Misalnya, sewaktu-waktu kita harus dirawat di rumah sakit dan memerlukan biaya yang cukup besar, atau bahkan sampai puluhan juta. Dengan adanya asuransi, kita nggak perlu nih sampai jual aset-aset yang sekarang kita punya untuk bayar biaya pengobatan. Karena nanti perusahaan asuransi lah yang akan memberikan sejumlah dana untuk biaya pengobatan kita dengan nominal atau besaran sesuai dengan perjanjian. Jika step pertama dari keamanan keuangan ini belum terpenuhi, kalian jangan buru-buru dan jangan memaksakan untuk naik ke tangga selanjutnya ya. Karena yang ada nanti piramida keuangan kalian itu tuh akan runtuh karena nggak punya pondasi yang kuat. Selanjutnya di bagian kedua adalah kenyamanan keuangan. Yang dimaksud dari kenyamanan keuangan yang artinya kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Jangka menengah itu misalnya untuk berlibur, untuk bayar pendidikan anak, untuk bayar DP rumah, atau bahkan melunasi cicilan KP rumah. Pastikan kalian bisa sampai di tahap ini ya, karena mayoritas orang yang cenderung tidak nyaman secara keuangan, hidupnya akan juga cenderung kurang bahagia. Karena penting kita tahu bahwa kesehatan pikiran dan jiwa itu juga harus kita perhatikan, salah satunya melalui refreshing dan liburan. Pikiran dan jiwa yang sehat juga akan berdampak pada raga yang sehat. Di tangga keempat dari kenyamanan keuangan adalah tujuan keuangan jangka panjang, yaitu mempersiapkan dana pensiun. Setiap dari kita pasti memimpikan hidup di masa-masa tua dengan kondisi keuangan yang nyaman dan aman. Maka dari itu, kita perlu mempersiapkan dana pensiun sejak usia kita masih muda. Kita juga perlu strategi untuk mencapai dana pensiun tersebut, seperti misalnya kira-kira menghitung berapa ya
dana yang kita perlukan di masa-masa pensiun kita, dan di umur berapa kita akan mulai pensiun. Lalu, usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai target nominal dari dana pensiun tersebut. Di bagian terakhir dari puncak piramida keuangan adalah distribusi kekayaan, yang berbicara tentang aset apa saja yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita dan berapa jumlahnya supaya mereka bisa memanfaatkan aset tersebut untuk modal kebutuhan produktif lainnya. Kita perlu memiliki strategi dan melakukan perencanaan agar uang dan aset yang kita miliki tepat jumlahnya dan nantinya diwariskan kepada orang yang tepat di waktu yang tepat pula. Jangan sampai nanti warisan kita malah jatuh ke orang yang salah di waktu yang sebenarnya belum saatnya. Yang ada nanti malah memunculkan permasalahan baru, misalnya keretakan suatu hubungan persaudaraan dalam keluarga. Aku harap informasi yang aku berikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semakin membuka wawasan dan mata kita untuk lebih aware dengan keuangan kita. Aku pun masih belajar sampai saat ini dan aku harap kita bisa terus belajar bersama-sama. Mau berapapun penghasilan kamu, kalau tujuan dan perencanaan keuanganmu masih belum jelas, uang kamu akan menguap gitu aja. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!